sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan. Adapun yang pertama itu pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pendidikan merupakan strategi yang dirancang dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Adapun telah dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia dikenal sebagai bagian dari kebijakan publik yang membantu mencapai tujuan pembangunan negara khususnya di bidang pendidikan. Selanjutnya mengenai tentang latar belakang perlunya kebijakan pendidikan, di mana salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan merupakan hak asasi di setiap warga negara Indonesia, dan untuk di setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Selanjutnya, proses analisis kebijakan pendidikan, di mana dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan, di mana proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu yang pertama adalah inisiasi. Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Pada fase ini belum dituntut untuk mendapatkan dan merumuskan permasalahan, namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan. Selanjutnya yang kedua adalah estimasi. Pada tahap ini estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan, dan kelebihan dari alternatif yang disajikan, di mana pada tahapan ini masalah difokuskan dengan menggunakan metode Olian yang bersifat proyektif dan empirik agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih. Selanjutnya itu seleksi. Tahap seleksi ini berkaitan dengan keputusan setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan, maka diperlukanlah pemilihan kebijakan. Yang keempat yaitu implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap melaksanakan pemilihan yang telah disepakati. Selanjutnya tahapan implementasi merupakan saran untuk melakukan uji kelayakan pemilihan yang dipilih secara nyata. Selanjutnya yang kelima adalah evaluasi. Pada tahapan ini merupakan untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah ditentukan, di mana selanjutnya itu terminasi, di mana tahapan terminasi adalah tahapan yang menyelesaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup kebijakan pendidikan. Yang pertama itu pengumpulan data statistik pendidikan, yang kedua pengembangan program pendidikan, yang ketiga analisis kebijakan pendidikan, yang keempat implementasi kebijakan pendidikan, yang kelima efektivitas kebijakan pendidikan. Mungkin itu yang dari saya dapat sampaikan. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.